Bank Indonesia mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia per bulan April 2026 tumbuh 1,9% secara tahunan mencapai 439,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7.784,5 triliun rupiah. Jumlah utang luar negeri Indonesia per April 2026 kembali meningkat dibandingkan dengan bulan Maret. Jumlah utang luar negeri tercatat 439,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 7.784,5 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia per bulan April 2026 tumbuh 1,9% secara tahunan mencapai 439,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7.784,5 triliun rupiah dengan asumsi kurs 17.700 per dolar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1% sebesar 433,9 miliar dolar atau sekitar 7.680 triliun rupiah. Sementara utang pemerintah per April tumbuh lebih rendah 3,7% menjadi 216,47 miliar dolar Amerika atau setara 3.831,5 triliun rupiah dibandingkan bulan Maret yang tumbuh 3,8% sebesar 214,67 miliar dolar atau 3.799,6 triliun rupiah. Adapun utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara aliran modal masuk asing pada surat berharga negara atau SBN tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga keseimbangan utang luar negeri, cadangan devisa dan juga rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadi Nonggolan, pelaku usaha, dan juga Ibu Eisa Rahbini, Direktur Program Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hadi, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Semangat terus di bulan Juni ini, kita pengusaha harus tetap semangat dan optimis. Baik, terima kasih, tetap semangat begitu Pak Hadi. Ibu Eisa, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, Bank Indonesia mencatat bahwa utang luar negeri Indonesia ini di bulan April kembali mengalami peningkatan dari sisi jumlahnya begitu dibandingkan dengan bulan Maret. Tadi ada sekitar 439,77 triliun, maksud kami miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.784,5 triliun rupiah. Kemudian dibandingkan dengan bulan Maretnya di 433,38 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dari sisi ekonom Anda melihat bagaimana dengan jumlah utang ini? Apakah memang masih berada dalam batas aman ini, Bu Eisa? Iya, baik Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya, utang yang tadi ya tercatat di bulan April ini meningkat kan ya dari, bulan Maret Ya. ke bulan April gitu ya. Nah sebenarnya ini kalau kita mau lihat analisisnya adalah, ini ada sentimen yang membaik ya, kepada surat utang kita gitu ya, investor percaya gitu ya, sedikit-sedikit, sentimennya, percaya gitu pada, ekonomi Indonesia. Jadi, permintaan terhadap utang itu tercermin dari seberapa banyak, utang luar negeri ini, tadi ya terjual gitu kan dan Oke. tercatat. Nah kalau kita lihat memang di kuartal pertama, 2026 sempat utang luar negeri, Indonesia itu tumbuh melambat, yang tadi tercatat di Maret ya. Ya. Dia, melambat, sekitar pertumbuhannya 3,8%, kalau kita bandingkan di 2025 5,5%. Nah ini ada kekhawatiran investor, terhadap perekonomian Indonesia, sehingga permintaan terhadap surat, berharga, Indonesia ya, surat, utang Indonesia itu menurun gitu. Nah tercermin juga dengan kondisi kita yang beberapa waktu belakangan ini ya, itu mungkin belum tercermin di bulan Mei, harusnya nanti pas rilis surat utang di bulan Mei nanti kelihatan datanya lagi. Itu, yang fenomena sell Indonesia. Oke. Itu kan, kekhawatiran negatifnya masih sangat, terus berkembang walaupun kemarin kita sudah lihat banyak intervensi, kebijakan-kebijakan yang sudah
perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ke Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas. Sehingga kita lihat di nilai tukar sekarang juga cukup membaik ya. Tadinya udah mencapai 18.000, sekarang di level 17.700-an. Oh, Seperti itu, baik itu Mas. dia. Justru ada sinyal positif ya yang bisa ditangkap dari sisi ekonom begitu dengan artian kepercayaan investor asing terutama untuk surat utang Indonesia ini diharapkan ini semakin membaik arahnya. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini Pak Hadi, Anda melihat bagaimana dengan posisi saat ini kalau kita bicara mengenai utang Indonesia begitu yang sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Ya, kalau kita dari pengusaha melihatnya bahwa pertumbuhan hutang Indonesia yang tercermin di bulan April dibandingkan dengan bulan Maret yang lalu relatif masih menurut saya masih ini ya masih terjaga lah ya. Artinya semua masih dalam kontrol ya, dalam kontrol bahwa kita tetap optimis Indonesia tetap akan baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari dunia usaha melihat bahwa ketidakstabilan ya kan hutang luar negeri ini tentu tidak berdiri sendiri ya. Kita melihat ada 3 dimensi. Yang pertama memang ada konflik dan persaingan yang ada di berbagai negara. Yang kedua juga menyangkut rantai pasok yang tentunya menjaga stabilitas di beberapa negara khususnya yang menjadi tumpuan barter ya, barter antar industri, ada G2G-nya ataupun secara business to business-nya. Yang ketiga tentunya dinamika dalam negeri juga ini Mas Pras nggak bisa kita pungkiri ya. Oke. Jujur kita melihat bahwa kondisi real hari ini mungkin dalam berkaca 2 bulan terakhir ini kan dentuman-dentuman dinamika ekonomi politik dalam Indonesia ini kan juga sangat luar biasa menjadi perhatian publik. Tentu juga ini sedikit banyaknya mengurangi rasa percaya para pengusaha, tentunya investor juga ya. Misalkan ada isu-isu terkait tentang kemarin PGN, ini KDMP juga lagi digoreng, belum lagi demo-demo yang lain sebagainya. Nah tentu juga ini kita melihat dari pengusaha harus segera bisa kita tuntaskan persoalan dalam negeri ini sehingga trust terhadap rupiah maupun saya bilang tadi devisa kita juga ini sebenarnya kan tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah makanya kita tetap optimis Bu Aisyah melihat bahwa kalau kemarin itu dolar ya, kurs dolar kita sudah, rupiah kita menuju 18.000 sudah lewat angkanya, sekarang sudah turun di angka 17 ribuan. Tentu ini juga menjadi sinyal positif bagi khususnya para teman-teman kami pengusaha-pengusaha yang memang usahanya masih sangat bergantung dengan barang-barang impor. Begitu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa poin yang masih dicermati bahwa memang adanya apresiasi lagi terhadap nilai tukar rupiah ini menjadi hal yang memang ditunggu-tunggu untuk dunia usaha. Kita akan bahas lebih jauh lagi mengingat kita tahu utang luar negeri swasta di bulan April juga mengalami kenaikan. Apakah ini menjadi salah satu sinyal juga bahwa ada mode ekspansi kah atau masih dalam mode bertahan? Kita akan jeda terlebih dahulu sebentar Bu Aisyah dan juga Pak Hadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa utang luar negeri Indonesia dengan periode Januari sampai dengan April 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di Januari 435,22 miliar dolar Amerika, kemudian di bulan Februari sempat naik dan di bulan Maret turun lagi, sementara April naik kembali untuk jumlah utang luar negeri Indonesia yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Aisyah tadi memang adanya minat investor asing untuk masuk ke dalam surat utang pemerintah ataupun SBN ya. Dan berikutnya kita akan cermati data bagaimana dengan utang luar negeri dari sisi pemerintahnya. Kalau tadi secara keseluruhan begitu Indonesia dan India, pemerintah memiliki utang yang cenderung turun sebenarnya dari Januari sampai dengan bulan Maret, dari 216,28 miliar turun 215,8 miliar, kemudian di Maret 214,67 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya di bulan April ini mengalami kenaikan lagi menjadi 216,47 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya pemirsa,
Kita lihat cadangan devisa yang perlu kita cermati bersama juga trennya ini cenderung turun dari bulan Desember 2025 seperti yang bisa Anda saksikan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat, namun perjalanannya sampai dengan bulan April turun menjadi 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia terkait dengan cadef kita. Selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah data per 15 Juni 2026? Ya seperti yang sudah disampaikan juga Pak Hadi, dalam beberapa hari terakhir tentunya di pekan kemarin rupiah cenderung mengalami penguatan setelah sempat bertengger di 18 ribuan begitu ya per dolar Amerika Serikat. Kemudian di 10 Juni sudah mulai turun sampai dengan 15 Juni kemarin di 17.719 per dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eisa Rabiri dan juga Pak Hadi Nenggolan. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, lantas bagaimana Pak Hadi kalau kita cermati dengan sebenarnya utang luar negeri dari swasta pun juga mengalami kenaikan data per April 2026 ini. Nah ini dia, apakah memang mungkin kuartal 1 sampai dengan kuartal kedua ini mode ekspansi tengah berlanjut, begitu tengah berlangsung atau masih dalam posisi bertahan Pak Hadi? Ya, kalau kita dari pelaku usaha melihat bahwa ada kenaikan hutang di luar negeri itu ada dua sisi ya, Mas Pras ya. Ya, Satu, memang masih tetap ada, pengusaha-pengusaha yang memang khususnya di, komoditas idle yang mereka terus melakukan ekspansi. Tentu oke, ini juga, ada nilai positifnya walaupun mereka juga harus, siap dengan risiko, perbedaan kurs dolar kita dengan rupiah begitu. Nah yang kedua, hutang itu naik juga kan perspektifnya bisa juga karena memang sebenarnya posisi hutangnya sama ya kan, sebenarnya tidak ada ekspansi, cuman memang terkoreksi karena memang ada perbedaan dari, nilai tukar rupiah itu sendiri. Nah, tapi yang paling penting di dunia usaha, di sini sebenarnya diuji ya para pengusaha, eee, apakah memang mengambil modenya bertahan atau memang tetap ekspansi. Nah, oke, faktanya yang ada hari ini di dunia usaha mungkin ya saya belum bisa memastikan, valid valid angkanya, hampir, rata-rata mungkin mungkin saya analogikan 80% para para pelaku usaha Indonesia ini memilih apa ya, modenya mode, bertahan ya. Karena memang sangat tidak diuntungkan, sangat, terjepit dengan kondisi yang, tidak stabil. Tapi ada beberapa, unit-unit usaha, komoditas-komoditas yang mereka tetap juga mengambil positioning untuk terus melakukan ekspansi. Karena apa? Karena itu, pertama sudah terlanjur, berbisnisnya, usahanya di sektor yang dikembangkan saat ini. Yang kedua juga tidak ada terjadi, penurunan permintaan hmm, dari, sektor konsumennya begitu, di, baik. bagian konsumennya begitu. Ya itu dia ya, menjadi salah satu informasi ya terkait dengan utang luar negeri dari sisi swasta begitu yang memang juga mengalami peningkatan seperti juga dari utang luar negerinya pemerintah. Nah, Bu Eisa, nah kalau kita bicara mengenai cadangan devisa juga tadi sudah disampaikan begitu. Ini kan cenderung turun Januari sampai dengan bulan Mei, kemudian kita lihat dari Desember 2025 masih di 500-an, kemudian turun terus. Ini apa yang bisa kita cermati? Ini masih oke nggak sih untuk bisa menjaga kondisi keuangan Indonesia begitu di tengah tadi ada kenaikan utang luar negeri Indonesia dan di satu sisi ada pelemahan nilai tukar rupiah juga di sana. Ya, tren menurunnya cadangan devisa ini, eee, cukup wajar ya karena memang, kebijakan Bank Indonesia ini kan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Oke, Apakah suara saya jelas? iya Bu. Ya, oke, takutnya tadi oke. Nah, jadi memang, menggunakan cadangan devisa ini untuk intervensi, yang diharapkan nilai tukar kita akan stabil gitu ya. Oke, Kemudian, kemudian di April ya, lalu di bulan Mei Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga BI rate ya. Nah ya, ini salah satu bentuk intervensi yang juga bisa membalikkan atau, capital inflow masuk ke dalam Indonesia sehingga rupiah kita juga, bisa
kembali lagi ya, dan juga terakhir di bulan Juni kemarin 5,5%. Jadi saya rasa, banyak beberapa instrumen kebijakan yang dilakukan oleh Bank, Sentral Indonesia ini sudah tepat sehingga, memberikan ruang ya, stabilitas bagi nilai tukar kita dijaga agar, tidak berdampak, lanjutan kepada makroekonomi kita. Yaitu misalnya contohnya sektor real kita banyak yang terdampak, pada, nilai tukar ya, misalnya depresiasi nilai tukar itu akan memberikan, dampak terhadap inflasi. Karena kita banyak tergantung pada, barang-barang impor, seperti itu. Nah ini juga, akan meningkatkan biaya tadi seperti yang disampaikan Pak Hadi, ini akan Ya. menimbulkan biaya yang besar pada sektor usaha sehingga nanti, implikasinya adalah harga-harga bisa naik. Jadi ini sudah tepat untuk menjaga, stabilitas, Oke. makroekonomi ke depan, tapi itu saja tidak cukup. Saya Nah, rasa perlu ada rangkaian-rangkaian yang perlu, dijaga ke depan itu dia, terus. karena sejumlah amunisi sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, baik dari sisi moneter maupun fiskal untuk menjaga tadi stabilitas nilai tukar rupiah. Ada kenaikan BI rate tadi, kemudian meningkatkan yield SRBI sampai dengan efisiensi APBN dan juga devisa hasil ekspor sumber daya alam. Tapi kan rupiah juga masih bertengger di level 17.700-an begitu nih, Bu Esa. Nah ini apa yang kalau memang Anda katakan tadi perlu ada mungkin amunisi lain. Nah, seperti apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk next action, Bu Aisyah? Iya, intinya adalah sebenarnya, ini adalah kepercayaan ya. Ketika, kita bermintaan terhadap rupiah kita itu dipengaruhi oleh kepercayaan, investor. Oke. Salah satunya adalah tadi, bagaimana investor ini percaya terhadap makroekonomi kita. Kalau Hmm. makroekonomi kita kuat secara fundamental, dilihatnya dari apa? Dari ketahanan, pertama adalah ketahanan fiskal gitu ya. Fiskal kita apakah cukup untuk membiayai penerimaan ini, cukup membiayai program-program yang, direncanakan gitu ya, bagaimana implementasinya. Hmm. Kita lihat di beberapa indikator fiskal kita gitu ya, ini yang paling penting dan diuji sebenarnya, yang lagi Iya. diuji apakah ketahanan fiskal ini sanggup gitu ya, dipertahankan oleh pemerintah. Apakah defisit fiskal ini cukup bisa mampu, didorong tetap di bawah 3%. Nah ini yang, perlu dipertahankan. Makroekonomi, secara sehat, prudensial ya, Oke. hati-hatian itu perlu terus didorong oleh pemerintah. Baik, dengan depresiasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu, apakah ini juga memberikan tekanan yang cukup kuat terhadap biaya produksi, kemudian lain-lain terhadap dunia usaha? Kita akan bahas lagi lebih lanjut Pak Hadi dan juga Ibu Ese di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar begitu ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Esa Maghfirullah Rahbini. Beliau adalah Direktur Program Indef, kemudian juga ada Mas Hadi Nainggolan, pelaku usaha. Nah, dengan rupiah yang masih tertekan ini pelaku usaha, Pak Hadi, lantas bagaimana? Seberapa besar sih dampaknya terhadap biaya produksi, terutama bagi pengusaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, dan sejauh mana dampaknya juga terhadap iklim bisnis dan juga keputusan investasi di Indonesia, Pak Hadi? Ya, tentu kalau terkait tentang pelemahan rupiah ini sangat berdampak sekali ya, Mas Pras ya. Oke. Saya kasih contoh misal adalah di sektor pangan. Di sektor pangan itu yang paling berdampak itu ada 2 item ya. Satu misalkan di industri pupuk. Karena ada beberapa bahan bagian ya, contoh misalkan sumber bahan baku kita amoniak, itu memang kita belum bisa produksi secara massal dalam negeri dan kita masih bergantung, dengan impor ya, baik itu misalkan dengan Belarusia, dengan, Rusia ataupun Ukraina. Nah ini kan tentu ketika terjadi, pelemahan rupiah sangat berdampak terhadap, harga pokok produksi ketika di assembly di Indonesianya. Yang kedua misal juga adalah kawasan-kawasan industri yang di mana mereka juga sebagai produsen bahan-bahan, apakah bahan-bahan, makanan ataupun otomotif yang mereka sendiri, bergantung ya bahannya dengan impor juga. Contoh sampel ini
saya punya teman pengusaha rokok di Jawa Timur yang mereka memang produksi rokoknya rokok putih ya, Oke. yang marketnya adalah Filipina, Malaysia, dan negara-negara tetangga Indonesia. Nah, rokok mereka ini sendiri bahan bakunya tembakonya bukan ambil dalam negeri, tapi mereka impor ya, impor dari Argentina, dari Brazil, sampai di Indonesia di kawasan berikat karena memang ada fasilitasnya free, karena memang tujuan impornya untuk diekspor lagi. Ya, mereka keganggu juga, sangat keganggu. Karena memang apa, karena ya beli bahan baku rokok, bahan baku rokok putihnya juga itu keganggu sehingga memang, naik. Ya sementara mereka, jualnya hari ini nggak bisa juga serta-merta harus menaikkan semena-mena. Nah ini juga menjadi tantangan bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia, begitu. Oke, itu dia. Meskipun bahan bakunya naik, tapi tantangan tersendiri adalah penyesuaian harganya ya pada saat produk ini dipasarkan begitu di masyarakat ya, karena Ya, benar. kenaikan harga sangat sensitif sekali ya dengan kondisi saat ini. Baik, Tapi kita beruntung Mas Pras, ya, kita beruntung artinya, saya melihat, banyak pengusaha-pengusaha kita ya di dalam negeri ini yang menurut saya masih punya hati dan memang, oke, lebih 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 mengambil resikonya ke diri dan ke perusahaannya dengan melakukan mungkin berbagai efisiensi, ya, mereduksi beberapa cost yang tidak penting sehingga memang tidak serta-merta menaikkan harga ke konsumen. Jadi ini juga perlu kita apresiasi, ini juga bagian dari kecintaan pengusaha terhadap negeri ini agar stabilitas tetap juga, terjadi, kita juga tidak ikut, bagian oke. dari meramaikan, suasana yang menurut saya mungkin ada pihak-pihak yang lagi sedang membuat gaduh, ya makanya kita sebagai pengusaha kan tentunya tujuan utama kita, misinya, pinginnya adalah bagaimana stabil agar, usaha jalan lancar dan tentunya investasi juga bisa kita lebih tingkatkan, begitu. Yes, itu dia ya, terkait dengan certainty, kemudian stability begitu ya, terkait dengan dunia usaha di Indonesia. Nah, lantas Bu Esa, bagaimana Anda melihat upaya pemerintah, bank sentral begitu dalam menjaga keseimbangan nih antara kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui utang, kemudian upaya mempertahankan cadangan devisa juga yang memadai. Ya, baik. Gini Mas Pras, jadi kalau kita melihat dinamika ekonomi kita terakhir ini ya, Ya, cadangan devisa itu turun. Kenapa? Karena bank sentral membutuhkan ini untuk menjaga stabilitas ya, nilai tukar kita. Menjaga stabilitas nilai tukar ini adalah, tugas Bank Indonesia ya, nilai rupiah dijaga agar tidak menjalar ke inflasi yang kemudian nanti akan mengganggu keseimbangan makroekonomi kita. Itu tugas bank sentral. Nah, bank sentral tidak bisa sendiri gitu ya, dia harus bekerja bersama-sama karena makroekonomi kita secara keseluruhan, juga harus dijaga dengan kestabilan fiskal gitu ya. Nah, rupiah kita kemarin bergejolak, kenapa? Karena ada satu sentimen negatif gitu ya, sentimen kepercayaan terhadap makroekonomi kita. Nah, sentimen kepercayaan inilah yang kemudian harus menjadi, diperbaiki gitu ya. Ketahanan fiskal kita harus diperbaiki sehingga, akar masalahnya itu bisa diperbaiki. Bagaimana? Sehingga pemerintah nih kemudian kita evaluasi bersama-sama ya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus terus berjalan. ya, Momentumnya sekarang pas karena kondisinya sudah cukup membaik, cukup mereda, di mana juga gejolak di global tuh juga sekarang sudah menurun. Amerika Serikat dan Iran sudah, yes, cukup mau berdamai, hmm, nilai oil price juga turun ya ke 80. betul. Jadi momentum sekarang cukup tepat pemerintah mengevaluasi bagaimana supaya program-program tadi lebih realistis dan dijaga supaya pengeluarannya tidak sampai, lebih-lebih ya, melebihi dari apa yang, kapasitas yang dimiliki, penerimaan negara ya yang dimiliki sehingga Oke. tidak membebani, fiskal kita dan membuat hutang baru lagi. Apa Artinya utang ya, kita cukup, terjaga gitu. apa yang perlu kita booster gitu Bu, kita boosting lagi begitu untuk bisa memanfaatkan momentum tadi meredanya ketegangan konflik global tadi, sementara kita kan masih mengandalkan eksportasi juga andalan kita di komoditas sumber daya alam misalnya? Lebih kepada kebijakan fiskal tadi, Mas. Mmm, Jadi, oke, fiskalnya dijaga tadi ya, kan ya, penerimaan dan pengeluaran. Pengeluarannya ini yang, mmm, kemudian kita lihat jangan sampai, overspending gitu ya. Jadi, oke, baik, overspending sehingga harus ada prioritas. Kalau overspending tapi kemampuan kapasitas kita tidak
tidak baik, Ya. ya maka investor juga melihat Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk membiayai ini, sehingga mereka tidak mau membeli surat berharga kita karena tidak percaya kemampuan dari pengelolaan Oke, program-program ini gitu. itu Sehingga dia, kita Mbak. harus evaluasi. Berarti memang Gitu. pengelolaan anggaran pemerintah sendiri begitu ya. Benar-benar kita harus menggunakan skala prioritas, kemudian pemanfaatannya juga sudah tepat sasaran sehingga ini akan memberikan sinyal positif juga ya bagi para investor tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa sudah mulai banyak yang masuk nih surat utang Indonesia ya dengan adanya kenaikan tadi di surat utang luar negeri kita pada bulan April 2026 ini. Baik, Ibu Eisa kemudian Pak Hadi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Hadi dan juga Ibu Eisa. Sampai berjumpa kembali. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih.